Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Safa Sumaya dengan NIM J0414241217 dari program studi akuntansi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang time value of money dari mata kuliah manajemen keuangan. Nah, apa itu time value of money? Time value of money atau nilai waktu uang adalah konsep keuangan yang menyatakan bahwa uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa depan. Karena uang dapat menghasilkan pendapatan melalui investasi ataupun bunga, serta dapat tergerus oleh inflasi dan juga opportunity cost. Lanjut kepada pembahasan soal. Di nomor pertama, yaitu membahas tentang present value anuitas biasa. Nah, apa sih present value anuitas biasa itu? Present value merupakan nilai sekarang dari sejumlah uang yang akan diterima atau dibayar di masa depan, jika didiskontokan dengan tingkat bunga tertentu. Seperti pada contoh berikut, yaitu diketahui payment sebesar 4.700.000 per tahun dengan bunga atau I sebesar 5% dan juga durasi atau N selama 6 tahun. Nah, ditanyakan present value-nya itu berapa? Nah, memakai rumus present value yaitu payment dikalikan dengan 1 ditambah I pangkat min N dibagi dengan I ataupun bunga. Nah, dimasukkan nominal yang tadi ke dalam rumus yaitu 4.700.000 dikalikan dengan 1 ditambah I ataupun 5% bunganya dikalikan dengan pangkat min N yaitu tahun. Jadi min 6 dibagi dengan bunganya yaitu 5%, sehingga didapatkan totalnya itu sebesar 23.855.753. Nah, jadi untuk mendapatkan pembayaran rutin selama 6 tahun sebesar 4.700.000 setiap akhir tahun, maka modal awal yang harus dikeluarkan itu sebesar 23.855.753 rupiah. Di nomor kedua yaitu mengenai future value anuitas biasa. Nah, apa sih future value itu? Future value yaitu nilai yang akan datang dari sejumlah uang sekarang bila diinvestasikan dengan tingkat bunga tertentu. Seperti pada contoh berikut. Adanya payment sebesar 7.500.000 per tahun dengan bunganya itu sebesar 9% dan juga durasi tahunnya itu selama 9 tahun. Nah, ditanyakan future value-nya itu berapa? Dengan menggunakan rumus future value yaitu payment dikalikan dengan 1 ditambah I ataupun bunga pangkat N-1 dibagi dengan I. Nah, dimasukkan nominal yang tadi kepada rumus yaitu 7.500.000 dikalikan 1 ditambah 9% pangkat 9 dikurangi 1 dibagi 9%, sehingga totalnya itu sebesar 97.657.773 rupiah. Nah, jadi uang yang akan diterima selama 9 tahun ke depan itu adalah sebesar 97.657.773 rupiah. Di nomor ketiga yaitu mengenai present value jatuh tempo atau bisa juga disebut present value due. Nah, present value due itu merupakan nilai sekarang dari serangkaian pembayaran yang dilakukan di awal periode. Nah, jadi bedanya present value biasa dengan present value due itu diasumsikan uang diterima ataupun dibayar itu di awal tahun. Nah, seperti pada contoh berikut yaitu diketahui payment sebesar 7.700.000 per tahun dengan bunganya itu 8% dan juga durasinya itu 7 tahun. Nah, ditanyakan present value due-nya itu berapa? Nah, dengan memakai rumus present value, yaitu payment dikalikan dengan 1 ditambah I ataupun bunga pangkat min N, dibagi dengan bunga dikali 1 ditambah I ataupun bunga. Nah, dimasukkan angka tersebut ke dalam rumus, yaitu 7.700
dikalikan dengan 1 ditambah 8% pangkat min 7 dibagi 8% dan dikalikan dengan 1 ditambah 8%, sehingga dihasilkan totalnya itu sebesar Rp42.296.173. Nah, jadi untuk mendapatkan pembayaran rutin selama 7 tahun sebesar Rp7.700.000, maka modal awal yang harus kita keluarkan itu adalah sebesar Rp43.296.173. Di nomor 4 ini membahas tentang future value jatuh tempo, atau bisa juga disebut future value due. Nah, apa sih future value due itu? Yaitu nilai masa depan dari serangkaian pembayaran di awal periode. Nah, seperti pada contoh berikut, yaitu payment sebesar Rp4.450.000 per tahun dengan bunganya itu 15% dan juga durasinya itu 11 tahun. Nah, ditanyakan future value due-nya itu berapa? Dengan menggunakan rumus future value due yaitu payment dikalikan 1 ditambah I ataupun bunga pangkat N min 1 dibagi I dan juga dikalikan dengan 1 ditambah I ataupun bunga. Nah, dimasukkan angka yang tadi kepada rumus yaitu Rp4.450.000 dikalikan dengan 1 ditambah bunganya yaitu 15% pangkat N yaitu 11 dikurang 1 dibagi bunganya yaitu 15% dikalikan dengan 1 ditambah I yaitu I-nya 15%, sehingga didapatkan totalnya itu sebesar Rp624.420. Nah, jadi uang yang akan kita terima selama 11 tahun ke depan itu adalah sebesar Rp124.607.420. Di nomor 5 ini membahas tentang present value interest factor. Nah, apa sih present value interest factor itu? Yaitu faktor diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari uang yang akan diterima di masa depan. Nah, di sini kita dapat ketahui bahwa bunganya itu adalah sebesar 11% dengan N ataupun periodenya itu sebanyak 7 periode. Nah, ditanyakan dari soal ini yaitu berapa PVIF-nya di periode 5 dengan menggunakan rumus yaitu 1 ditambah I ataupun bunga pangkat min N. N-nya itu kita menggunakan periode yang ditanyakan. Seperti pada soal berikut, ditanyakannya itu periode 5, berarti kita menggunakan N-nya itu adalah 5. Di sini kita bisa hitung yaitu 1 ditambah 11% pangkat min 5 karena yang ditanyakan itu adalah periode 5, sehingga kita bisa menghasilkan 0,59. Nah, untuk menghitung periode yang lain juga caranya itu sama. Seperti ketika kita mencari PVIF di periode 1, berarti rumusnya itu adalah 1 ditambah 11% pangkat min 1, sehingga dihasilkan 0,90. Dan juga untuk periode 2 berarti 1 ditambah 11% pangkat min 2, sehingga dihasilkan 0,81. Begitu terus ke bawah. Nah, untuk nilai tunainya, kenapa bisa dapat Rp28.378.378? Nah, nilai tunai ini didapatkan dari hasil PVIF yaitu 0,90 dikalikan dengan arus kas masuk di periode yang sama yaitu Rp31.500.000. Nah, ini dikalikan sehingga dapatlah nilai tunai sebesar 28 juta sekian. Nah, untuk di periode kedua juga caranya sama seperti periode 1, sehingga sama terus ke bawahnya. Sekian hasil pembahasan dari soal-soal mengenai time value of money. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.